Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup lama sekali saya tidak upload video tentang Kijang ya, karena mau diapain lagi. Mobilnya sudah enak menurut saya ya. Alasan saya kedua, di minggu-minggu ini saya sangat sibuk. Yang pertama saya membantu Roy Suryo untuk bikin buku putih. Yang kedua ada yang lebih penting, sedang mencari tempat persembunyian dari Sylvester Matutina. Ini menurut saya ada kendala, yaitu saat mesin ini dingin, hanya mesin dingin, sangat dingin sekali gitu maksudnya, itu tidak bisa digas besar. Anda mungkin tahu seperti motor Honda itu yang punya Supra X, namanya yang masih karbu, belum injeksi ya. Kalau masih karbu sangat dingin, tidak bisa digas besar, mati gas besar. Ini kayaknya seperti itu lah. Kalau menurut saya justru ya settingan seperti ini yang benar. Mobil atau motor yang masih berkarburator dan tidak ada sistem cuknya atau sistem cuknya sudah dimatikan, tetapi saat mesin sangat dingin dihidupkan langsung cegreng, langsung bisa dipakai, tidak ada nyendat-nyendatnya, itu menurut saya tidak benar. Sangat besar kemungkinannya sudah disetting menjadi boros atau settingan boros, bukan maksudnya boros secara keseluruhan ya, disetting dengan kondisi boros. Kemungkinan hanya 3 saja dilakukan perubahan pada karbunya, yaitu settingan tinggi pelampung semakin ditinggikan, spuyer stasioner dibesarkan, spuyer primer dibesarkan, atau kedua spuyer tersebut dibesarkan. Itu saja yang bisa bikin mobil atau motor yang masih berkarburator tidak ada sistem cuk atau cuknya dimatikan, starter saat ini langsung cegreng, langsung bisa dipakai. Itu salah. Lah kali ini mau saya coba apakah itu disebabkan karena spuyer primer yang benar-benar mepet ya, mepet sekali, campuran primernya itu mepet sekali, atau gampangnya ya sebenarnya terlalu kecil ya, sedikit terlalu kecil daripada standarnya. Tapi kalau dipakai sudah panas, sangat enak, normal, tidak ada sumbatan apapun. Tentu saja dengan catatan pompa akselerasi bekerja, power jet juga bekerja, karena pada waktu kita menginjak gas akselerasi, apalagi semakin dalam menjadi pedal gas itu atau angkatan pertama, pasti power jet harus ikut. Kalau settingan primernya spuyer primernya sangat kecil, sangat fatal itu. Kedua, power jet tidak berfungsi. Jadi kemungkinan besar ini karena pompa akselerasi sama maksimalkan dan power jet juga berfungsi, kemungkinan yaitu menutupi kekurangan pada spuyer primer yang sedikit terlalu kecil. Ini kita coba, karena kemarin saya memakai primer itu 100, stasionernya justru sedikit saya besarkan ya, saya rojok sedikit, tetapi campuran stasionernya itu tetap saya buat normal. Dari air breather kedua yang kita bisa atur lubangnya itu, saya malah terlalu sedikit miskin ya, meskipun spuyer stasionernya itu besar, tapi campuran stasioner sedikit saya buat miskin. Ini saya tunjukkan, ini sudah hampir 8 hari ya. Sekarang terakhir saya pakai hari Kamis, sekarang hari Jumat dan sore hari. Tidak harus pagi ya, di sini itu sangat dingin sekali. Jadi ini kondisi mesin sangat dingin. Nah, nanti coba saya tunjukkan teman-teman ketika dihidupkan. Itu saya harus menjadwal gas ya, 1 atau 2, tapi 1 aja sudah cukup. Dan yang jelas nanti mungkin starternya berat, karena ya pasti api itu tidak berisi ya, sudah berapa, hampir 8 hari. Kemudian ketika diinjak gas ya, kontan ini mesin diam ya, belum berjalan, itu tidak akan terlalu terasa ya, karena pompa akselerasi bekerja. Tapi ada nanti sedikit sendatan. Tapi kalau dipakai benar-benar ini nggak bisa. Jadi kalau mesin ini masih dingin, satu harus nunggu bahkan lebih dari 5 menit ya, baru bisa dipakai. Kalau kita paksa pakai, lah yang jadi masalah, mobil saya itu panasnya cukup lama. Padahal ini memakai termostat, apalagi tidak pakai termostat. Harusnya kalau memakai termostat itu cepat ya, karena tidak masuk saat mesin dingin kan, termostat masih menutup, tidak masuk ke radiator. Nah ini kalau tanpa termostat, apalagi pasti
lama sekali untuk panas. Ini pakai termostat saya baru bisa pakai normal ya. Maksudnya kalau kita paksa aja ya, sampai nyedat-nyedat kita paksa itu nunggu 1 kiloan itu baru bisa normal. Nah ini kan mengganggu ya. Ya ini memang harusnya ada sistem cup. Cuman saya juga belum paham kenapa sistem cup pada Kijang 7K itu kapsul ya, kenapa itu memakai gas yang stasioner dibesarkan. Nah padahal kalau kita memakai teori yang sama ya seperti ini nggak bisa ya, berarti sistem 7K itu beda. Nah, stasioner bisa dibesarkan, kalau ini dibesarkan kan mati. Normalnya kalau sistem cup itu kan menutup udaranya ya, udaranya diperkecil supaya campuran kaya. Nah itu makanya saya ingin nyoba Kijang 7K itu karbunya, kebetulan ada ponaan punya ya, cuman belum sempat aja. Oke, ini saya tunjukkan sebentar aja, tapi tentu saja nggak terlalu akurat ya, karena pompa akselerasi saya ini sangat sensitif, ngecelot pokoknya gerak pelan terus ya. Kita pasang ini safety nya, rotornya selalu bisa lepas ya, takut hilang ya, karena kan ini mobil satu-satu. Tapi siapa juga yang mau nyuri sebenarnya. Tapi kalau asli ini bisa. Oke, kita lihatkan apa, saya ada di dalam ya, kita persotek nanti saya injak aja 2 kali gitu aja ya, 2 kali mungkin. Oke, saya injak 2 kali aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nanti dingin, nanti segera saya ganti. Saya nyoba mau sebulan 110. Nah, bentar ya. Nah, benar ini pas ini bisa mati. Nah, itu kemana? Bisa mati kan? Ini yang benar teman-teman. Menurut saya ya, seperti Dekar Supra X125 saya, Yamaha Fish R saya juga begini. Tapi kalau yang punya Fish R anak saya sudah nggak teger. Nah itu settingan boros teman-teman. Nah, kalau sudah berulang-ulang tadi karena dapat semprotan bensin. Oke, segera saya matikan aja. Ini sudah terbukti ya. Padahal kalau tidak panas normal sekali. Ini saya ganti memakai spoiler primer yang lebih besar 110, ini memakai 100, maka berubah nanti. Tapi ini normal, sangat normal, sudah normal, sangat enak aja, tarik-tarikan juga tidak ada sendatan sama sekali. Oke, kita tunggu hasilnya nanti. Ini biar nggak panas dulu kan, sudah tahu teman-teman, langsung mati tadi ya. Seperti itu, apalagi dipakai ya, dipakai jalan ya, waduh ya nggak bisa sama sekali. Persis Supra X125 saya yang masih karbunya normal. Jadi kemarin saya belikan apa, tabel cuk tulisan istri saya kalau menunjukkan. Sudah kita bongkari, ini pakai 100 ya, kemarin nunggu lama baru datang ini yang 110. Nah, udah tahu kelihatan teman-teman. Jadi sekali lagi saya sampaikan yang masih bertanya soal berapa ukuran itu kan cuma angka gitu teman-teman ya, gak usah buat patokan gitu loh, karena belum tentu yang kita beli itu sesuai. Maksudnya ukuran kan seperti ini ya, kalau 100 itu ya berarti 1 mili gitu gambarnya teman-teman. Itu kalau diukur bener pakai apa alat itu harusnya begitu, tapi pabrik kan suka-suka aja itu loh, biar Anda seneng dikasih lubang besar ditulis angka kecil. Tapi kemungkinan besar yang saya beli ini memang ya masih napko lah, apa punya napko, jadi masih standar, jadi nggak bisa buat patokan. Seperti yang saya pasang 100 itu memang kurang. Setahu saya kalau dari repair kit ya, untuk yang model vakum ya, bukan yang bandul. Kalau yang bandul itu memakai 100, kalau yang vakum itu 105 harusnya. Jadi kemarin memakai 100 ya sangat mepet ya. Kenapa bisa dipakai? Karena stasionernya saya besarkan, kompensasinya kan begitu. Cuman ini ya belum tahu apakah nanti berhasil.
Harusnya kan bertahap ya, 105 dulu. Waduh capek lah teman-teman, bongkar pasang udah nggak kehitung. Ini udah anget teman-teman, dipakai sebentar aja ya. Harus kita samakan nanti benar-benar dingin. Nanti malam aja saya coba benar-benar di bloknya dingin, di karbunya dingin. Nah diinjak apakah tidak sendut gitu atau mati. Nah tadi kan mati ya, malah fatal itu. Kebetulan itu tadi baru tahu saya. Biasanya tidak mati, hanya kekeh gitu aja. Karena saking lamanya ya, ini seminggu lebih dan sangat dingin mesinnya. Nah, coba ini kita ganti 110 ini. Oh ya teman-teman, yang 100 ukuran 100 ini grafirnya, hurufnya tidak terlalu jelas. Seingat saya ini yang bawaan repair kit ya, kalau nggak salah ya. Berarti 101 ya harusnya ya. Pokoknya ini grafirnya nggak jelas. Kalau yang ini beli di toko langganan jelas sekali 110 gitu ya. Coba sih saya ukur pakai biasa, yang paling mudah pakai lidi tuh, benarkah memang beda? Takutnya nanti sama aja. Nah, makanya orang tua tuh harus punya ini teman-teman, Suryo Konto. Kaca pembesar ini kelihatan, ini nggak ada grafirnya, yang ini bawaan repair kit kayaknya ini. Kalau yang baru beli kemarin toko langganan jelas itu dalam tulisannya. Lah ini teman-teman, pakai lidi ini aja, sapu. Cari yang paling kecil ini, sawah udah akurat menggambarkan bahwa saat yang kita pasang lebih besar atau lebih kecil gitu aja. Ini 110, ini yang 100 ya, bener kan? Berarti nanti yang di sini 105, saya punya kayaknya 105. Nanti kita double cek, tidak perlu saya tunjukkan ya. Ini pokoknya saya pakai metode ini aja. Murah meriah. Kalau yang ahli ya di inceng gitu, tahu ini lubangnya. Suka nginceng lubang masalahnya. Oke, kita coba yang 110 biar signifikan perubahannya. Kalau nanti saya nyoba yang 105 takutnya nggak terlalu pengaruh gitu loh. Jadi nanti kalau ternyata kita pasang 110 ini nggak ngefek, tetap mati, nah, berarti kita perlu atau ada ilmu baru yang harus kita pelajari gitu. Mungkin campuran stasionernya kurang kaya, karena ini spoiler stasioner sudah besar, hanya campurannya. Nah ini saya pakai lem araldit, saya lubangin sendiri, suatu-suatu bisa dirubah gitu teman-teman. Tadi saya bongkar karbu ini setengah 6 maghrib, selesai jam 6 ganti spoiler. Nah ini sekarang jam setengah 9 malam. Di sini alhamdulillah udaranya dingin sekali, dan udah pas ini ya. Tapi kalau pas lagi ya besok pagi. Tapi ini sudah bisa kok, ini kita tes. Tadi kan hanya nyala sebentar, ini udah dingin bener, manifold dingin, karbu dingin. Tadi sudah saya isi sedikit di bak karbunya biar nggak terlalu lama. Coba kita hidupkan, mudah-mudahan ini berhasil. Nah kalau berhasil berarti memang penyebab kalau masih dingin di gas mati itu ya berarti spoiler primer kurang besar. Tapi juga pastinya harus ada perhitungan lagi ya, dari perbandingan stasioner dan primernya harus pas gitu. Dan ya campuran di stasionernya jangan terlalu miskin. Ini kan saya buat sedikit miskin teman untuk stasionernya, campuran stasioner. Tetapi memakai spoiler stasioner besar, lubang air bleeder keduanya yang kita kilim. Kita besarin, jadi supaya campurannya miskin. Oke, mudah-mudahan berhasil. Nah, tinggal nanti kalau terlalu ekstrim ya borosnya ya kita turunkan 105, karena memang 100 menurut saya terlalu kecil. Tapi pokoknya kemarin dipakai itu harus sudah panas, normal sekali, sangat enak, tidak ada sendatan, tidak ada apapun. Tapi kalau masih dingin, bahkan menunggu sekitar 10 menit baru bisa dipakai jalan. Harusnya yang benar begitu. Tapi kita eksperimen saja. Intinya yang punya mobil Kijang, boros itu jangan dipikir ya, boros dibelikan bensin. Coba ini starter nyala agak lama nggak masalah ya teman-teman, paling 1 menit atau kurang lah, yang penting bakarku udah penuh. Kita injak 2 kali atau sekali aja ini.
mudah-mudahan berhasil. Tidak mati teman-teman. Oke, coba aja langsung. Ya, ini kan juga tak benar ya. Jadi ya perlu panasi ya. Macet masih ada bapak saya. Teman-teman, itu saja yang bisa saya bagikan. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.